Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Elizabeth Diawan, CKB dari Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya sebelum mengenal filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jika mendengar nama Ki Hajar Dewantara, maka yang akan tersirat dalam benak saya adalah 3 semboyannya, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya adalah di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Hanya 3 semboyan ini saja yang saya ketahui dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran diri saya tentang murid, bahwa murid pada tingkat SMA bukan lagi waktunya untuk bermain-main. Pemikiran dan sikap anak pada tingkat SMA diharapkan tidak sama lagi dengan tingkat sebelumnya, karena mereka harus menyiapkan diri untuk melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya atau mempersiapkan diri untuk bekerja. Kemudian, murid diharapkan untuk dapat fokus selama proses pembelajaran, terutama pada saat guru memberikan penjelasan di depan kelas. Hal ini dilakukan agar anak dapat memperoleh hasil penilaian yang baik. Karena bagi saya, jika murid mendapat nilai baik, maka dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran di kelas itu sudah baik dan anak dapat dikatakan berhasil. Begitu juga dengan guru, dapat dikatakan berhasil jika murid mendapatkan nilai yang baik, yaitu nilai yang memenuhi standar. Selanjutnya adalah pemikiran saya tentang proses pembelajaran di kelas atau di sekolah yang saya terapkan. Menurut saya, proses pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum yang berlaku, agar target pembelajaran, dalam hal ini kompetensi dasar, dapat tercapai. Kemudian, menggunakan buku bagi saya adalah sumber belajar yang sudah cukup untuk dapat terarah pada kompetensi dasar yang ingin dicapai. Lalu, praktek dalam proses pembelajaran dilakukan sesuai kebutuhan kompetensi dasar. Praktek dilakukan jika pada materi belajar ada prakteknya. Sedangkan untuk mempelajari konsep, maka tidak perlu dilakukan praktek, tetapi dapat melakukan pembelajaran di kelas saja. Lalu apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama tentunya tentang metode Among dalam semboyan Ki Hajar Dewantara, yang menempatkan pendidik untuk berada di posisi mana saja, baik di depan, di samping, di belakang, untuk dapat menuntun murid kepada keselamatan dan kebahagiaan. Selain dari semboyan Ki Hajar Dewantara, banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya pelajari. Antara lain adalah tujuan dasar pendidikan, yang mana menuntun kekuatan kodrat anak, kemudian adanya kemerdekaan belajar, pernyataan bahwa bermain adalah kodrat anak, perwujudan budi pekerti, pendidikan yang berpihak pada anak, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kalimat yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat mengetahui
bahwa tujuan dasar pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak, yaitu agar mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Lalu dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun peran pendidik adalah memberikan tuntunan agar anak tidak hilang arah dan membahayakan dirinya. Saya juga dapat tahu bahwa bermain adalah kodrat anak, sehingga permainan dapat ditambahkan ke dalam proses pembelajaran agar anak didik bisa lebih merdeka belajar. Karena ternyata permainan pun dapat menjadi sumber belajar. Saya juga mempelajari perwujudan budi pekerti, di mana budi pekerti merupakan perpaduan antara pikiran, rasa, dan kemauan. Penanaman budi pekerti dapat diperoleh dari tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Perwujudan budi pekerti dapat ditunjukkan dalam profil pelajar Pancasila. Berikut adalah profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Dalam proses pembelajaran, pendidik hendaknya berpihak kepada anak, yaitu menggunakan sistem Among saat melakukan interaksi dengan anak didik, yakni dimulai dengan mengenal karakter setiap anak didik dengan baik, membimbing, mendekatkan diri kepada anak dengan tidak menuntut suatu hak, tetapi dengan suci hati mengarahkan anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga dapat mempelajari tentang kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik. Mendidik sesuai kodrat alam maksudnya adalah bahwa dalam diri setiap anak sudah memiliki kodratnya masing-masing sejak lahir, dengan aneka ras, suku, dan agama. Sehingga sebagai pendidik hanya berperan menuntun sesuai minat dan bakat serta potensi yang ada dalam diri anak, serta menyesuaikan dengan perubahan zaman, namun tidak melupakan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang juga dapat saya pelajari adalah bahwa setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari, yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran beliau adalah saya akan menambahkan permainan ke dalam proses pembelajaran. Kemudian saya ingin dapat mengenal karakter setiap anak di kelas saya. Saya ingin menggunakan berbagai media belajar sebagai sumber belajar, lalu dapat berkolaborasi dengan teman sejawat dan keluarga anak untuk mendukung proses pembelajaran. Dari rangkaian ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan dilakukan dengan proses yang menyenangkan yang berpusat pada anak, sehingga anak dapat merasakan merdeka belajar, namun tetap menjunjung nilai budaya dan nilai kemanusiaan yang diwujudkan melalui profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, Syowima Kasumasa.